mindsetnya dulu harus beresin dari leadernya. Jangan berharap timnya langsung berubah gitu. Harus dari dia sendiri berubahnya. Awalnya dari mindset. Sebagai leader, kita sering mengeluh ingin memiliki tim yang mandiri dan juga aktif. Nah, tapi jarang nih yang bertanya, apakah kita memberi ruang untuk ownership atau justru mematikan tanggung jawab lewat micromanagement. Nah, di episode kali ini, aku Aya bersama dengan Coach Adit akan membahas bagaimana coaching mengubah tim dari sekadar patuh menjadi benar-benar memiliki. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach hari ini? Baik, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Coach, kita bajunya sama nih Coach. Sama-sama abu-abu. Oh iya. Boleh Coach. Nih Coach, jadi menurut Coach, di mana batas antara kontrol yang sehat dan micromanagement yang justru itu akan mematikan ownership ini Coach? Oke. Jadi perbedaan leader yang dalam memimpin timnya, apakah dia melakukan kontrol secara sehat ataukah dia micromanagement, gitu ya. Ini istilah micromanagement, jadi manajemen yang betul-betul sampai hal-hal yang mikro-mikronya pun diawasi, gitu. Betul. Nah, kalau dia cara kontrolnya sehat sih jelas ya. Jadi dia hanya fokus kepada tujuan. Jadi dia menyampaikan kepada timnya tujuan yang mau dicapai apa, harus dengan clear dinyatakan. Ukurannya seperti apa, ukuran keberhasilannya ya, tujuannya apa, ukuran keberhasilannya, kemudian standar kerja yang harus dilakukan apa gitu ya. Memang mungkin perlu prosedur ya, standar kerjanya gitu kan, dibuat prosedurnya dengan baik gitu ya. Kemudian fokus juga mungkin kontrolnya tuh di bagian-bagian decision yang memang dia bisa memisahkan keputusan-keputusan memang harus melalui dia atau boleh didelegasikan kepada timnya. Karena kan pasti dalam bekerja itu, dalam menjalankan suatu proses pasti nanti di tengah-tengahnya itu kan ada hal-hal yang harus ada keputusan gitu ya, agar bisa melanjutkan ke proses atau ke tahap berikutnya. Nah, keputusan ini ada yang keputusan yang memang sebaiknya dilakukan oleh tim, atau memang ada hal yang keputusan yang cukup strategik atau cukup berisiko yang sebaiknya memang harus diputuskan oleh leadernya gitu ya. Tapi leadernya ini harus mau nggak mau dia mendevelop timnya agar pada suatu saat dia bisa mengambil keputusan yang semakin besar dan semakin besar. Jadi itu manajemen yang masih sehat tuh gitu ya. Jadi leader hanya fokus pada apa yang harus dikontrol, bukan bagaimana mengontrolnya gitu loh. Bukan bagaimana secara detailnya ya. Jadi apa yang harus dikontrolnya aja dia fokusnya di situ. Tapi kalau micromanagement gitu ya, dia bukan hanya fokus kepada apa yang dikontrol, jangan-jangan dia juga nggak terlalu fokus pada apa yang dikontrol, tapi benar-benar bagaimana mengontrolnya aja tuh dia yang fokus gitu ya. Lebih detail ya? Lebih detail, jadi tahap demi tahap gitu ya. Di monitor gitu ya, semuanya harus melalui dia gitu kan. Kalau ada keputusan apapun harus bilang ke dia. Kemudian kalau sampai ke cara melakukannya harus dengan cara yang dia inginkan gitu loh, semuanya gitu ya. Mungkin dia akan mengatakan, oke, kamu lakukannya begini ya. Kalau kepengen berhasil atau kalau pengen selamat lakukan dengan cara saya, jangan pakai cara lain. Nah itu bentuk micromanagement gitu ya. Berarti tim juga terbatas ya Coach ya, buat berekspresi atau? Iya, jadi akhirnya tim juga nggak merasa nyaman ya, karena selalu dikontrol gitu ya. Dan akhirnya mereka tidak mau berinisiatif pada akhirnya, atau pada akhirnya juga nanti salah kalau melakukan sendiri. Jadi semuanya harus dalam pengawasan atasannya, harus ada approval dari atasannya untuk semua hal. Gitu. Nah itu namanya micromanagement tuh, gitu ya. Jadi terlalu fokus kepada hal-hal yang micro tasknya gitu ya, tugas-tugas kecil yang ya itu bisa diserahkan kepada tim harusnya gitu loh. Jadi pembagiannya harus jelas juga ya Coach ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih Coach, dalam pengalaman Coach, apa kesalahan paling umum leader saat ingin membangun ownership Coach? Jadi tapi tanpa sadar ingin semua itu selalu lewat dirinya gitu Coach. Iya, mungkin satu sisi dia pengen timnya lebih mandiri, timnya ingin supaya lebih banyak inisiatif, harus ada ownership lah gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya dia selalu pengen semuanya harus melalui dia gitu kan. Semuanya harus lapor ke dia, harus diawasin gitu ya. Jadi kayak ini ya, jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Dari satu sisi dia
komplain tim saya kok nggak mandiri-mandiri ya gitu segala macam. Tapi selalu diawasin, selalu ini gitu ya. Dengan alasan ya kalau nggak diawasin nanti salah gitu. Jadi ya muter aja di situ. Berarti di sini ada isu di mindset nih gitu Iya, ya. benar-benar. Jadi hal utama yang seorang leader ingin agar pindah dari micromanagement menjadi pengawasan yang sehat, sehingga pada ujungnya nanti tim menjadi lebih berinisiatif dan ownership gitu ya. Itu mindsetnya dulu harus beresin dari leadernya. Jangan berharap timnya langsung berubah gitu. Harus dari dia sendiri berubahnya. Awalnya dari mindset gitu. Jadi mindset dia harus apa nih yang membuat dia tuh selalu kayaknya terjebak dalam micromanagement. Mungkin karena dia pengen semuanya perfect, mungkin karena dia takut salah gitu ya, mungkin merasa dia yang paling bisa gitu, yang paling benar caranya gitu ya. Apapun itu harus diubah tuh mindsetnya gitu ya. Berarti ada isu trust dan perfeksionis juga ya coach ya? Iya, ujung-ujungnya ya bisa itu sih, trust juga. Tapi lebih kebanyakan sih kayak perfeksionisme, ingin semuanya lancar gitu kan. Benar, bagus sih, itu positif-positif aja kan tujuannya ya. Intensinya positif, ingin semuanya lancar, ingin kerjanya benar hasilnya gitu kan. Mungkin ujung-ujungnya ingin agar customernya puas gitu ya. Cuman dia terlalu terjebak dengan kekhawatiran resikonya kalau gagal segala macam. Akhirnya sikapnya menjadi terlalu mengawasi gitu. Benar. Ya mungkin juga dia takut nanti dari atasannya sendiri yang menyalahkan dia gitu Iya, kan. benar-benar coach. Biasanya turunan gitu ya coach ya? Iya gitu, kalau dia punya atasan lagi gitu ya. Jadi itu semua kayaknya harus dimulai dari mindsetnya dia dulu gitu. Iya, oke, penting banget coach. Untuk pertanyaan ketiga nih coach, kalau seorang leader ingin mulai bergeser gitu ya dari micromanagement ke coaching leadership, kira-kira percakapan pertama apa yang paling krusial gitu coach? Ya, jadi sebetulnya sih nggak dimulai dari percakapan dulu ya. Tadi kan saya bilang dari mindsetnya dulu nih yang harus diubah ya, dari diri dia. Dan tunjukkan bahwa kepada tim bahwa dia yang pertama yang perlu berubah gitu loh, yang akan berubah gitu ya. Jadi dia perlu ngomong ke timnya bahwa selama ini cara dia mungkin dia ingin ubah gitu ya. Dia akui aja kalau selama ini mungkin ada kekeliruan dalam cara dia memimpin atau memanage timnya. Mulai sekarang saya akan lebih begini gitu loh, kasih tahu gitu ya. Dengan cara monitoring yang sehatnya gitu ya. Akan lebih banyak mungkin menggali ide dari kalian, misalnya akan lebih menyerahkan keputusan pada kalian, lebih terbuka, lebih membiarkan kalian untuk bisa berinovasi misalnya gitu ya, tergantung tujuannya ya. Jadi sampaikan ke mereka gitu loh, sehingga timnya juga menyadari bahwa oh iya nih tim leader saya memang mau berubah gitu ya, karena dia mengakui kesalahannya selama ini. Ya jadi jangan nyalahin timnya gitu. Selama ini kalian kurang inovasi ya, jadi saya harus sekarang begini caranya. Jangan begitu gitu loh. Harus dari diri sendiri dulu. Harus kesadaran diri sendiri ya, harus tunjukkan bahwa saya yang perlu, karena itu kan role model ya. Dengan cara dia mengakui dirinya itu kan sebagai role model positif buat tim, ternyata oh leader saya juga mau berubah. Sehingga saya juga oke, sebagai role model ya saya juga timnya akan mau berubah juga. Jadi dari percakapan bukan hanya percakapan coaching dulu nih, tapi dari pengakuan si leader, perubahan dari tim leadernya itu sendiri gitu. Nah, teknik percakapannya itu kan teknis aja kan gitu ya. Misalnya kita bicara misalnya tentang proses A gitu ya. Misalnya proses pembelian misalnya gitu kan. Ya tetap sampaikan tujuannya apa nih ya proses ini, target yang harus dicapai, tujuannya seperti apa, kriteria keberhasilan yang harus tim itu jalani atau lakukan apa aja gitu ya. Nah terus kemudian tanya ke dia, mulai proses coaching ya. Nah, jadi proses coaching, percakapan coaching, misalnya menurut kamu sendiri bagaimana nih cara melakukannya selama ini, gitu ya. Ada feedback gak tentang prosedur kita kali, gitu ya, tentang apa yang harus diperbaiki, gitu ya, apa yang bisa diimprove. Jadi balik ke proses coachingnya, lanjut ya ke proses coachingnya. Kalau memang si leadernya sudah bisa mengubah mindsetnya. Kalau masih tidak berubah, dia mengakui dia mau berubah, itu urusan berikutnya sih lebih teknis, lebih lancar sih. Tapi kalau misalnya belum mau berubah, dia belum memutuskan dirinya untuk berubah, ya tetap aja akhirnya baliknya ngawasin lagi. Karena itu lagi ya coach ya. Dan godaannya adalah kalau memang pressure-nya lagi kenceng ya, lagi tinggi ya, dari customer, dari apa gitu kan. Itu pressure yang lagi tinggi itu mau nggak mau leader tuh merasa harus mengambil alih pekerjaan timnya bahkan gitu ya.
Mungkin alasannya untuk bantu tim gitu ya, tapi Iya. sebetulnya bukan untuk bantu tim, tapi agar memastikan yang dikerjakan benar gitu loh. Berdasarkan versi dia ya. Berdasarkan versi yang dia yang punya gitu. Gitu sih. Wah, menarik banget nih diskusi kali ini bareng Coach Adi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, nanti bisa kalian join grup yang ada di deskripsi. Sekian dari aku, Aya. Saya Aditya Wijaya, sampai Oke, jumpa sampai lagi. jumpa.